lagi ya. Ayo Gus, bangun, cepetan. Ayah udah nungguin tuh. Nanti kamu gak dibeliin martabak kesukaan kamu loh. Ayo bangun Gus. Ya Bun, aku udah bangun. Hai teman semua, kenalkan, namaku Agus Setiawan. Dan Agus nama panggilanku. Hari ini aku bersyukur karena pagi ini bisa pergi ke sekolah bareng ayah. Ayahku bekerja sebagai seorang penghibur. Ayo, kalian penasaran kan? Akan kuberitahu nanti ya. Ayo Gus, cepat, nanti ayah telat. Ayo, itu makanan dihabiskan dulu, cepat. Ayo. Akhirnya aku sampai juga di sekolah SDN 02 Petang Pademangan Timur. Lihat, itu teman-temanku. Dan saatnya masuk kelas. Oh iya, ngomong-ngomong, hari ini Bu Hartini, guru bahasa Indonesiaku, akan menguji kami sekelas untuk belajar bercerita di depan kelas. Dan kami diharuskan menceritakan seputar pekerjaan orang tua kami. Tak cukup hanya bercerita, Bu Hartini juga memperbolehkan kami untuk membawa barang-barang yang dekat dengan pekerjaan ayah. Ada yang ayahnya menjadi dokter atau apa saja. Awalnya sih aku malu menceritakan pekerjaan ayahku. Aku khawatir teman-teman akan menertawai apa yang dikerjakan ayah selama ini. Tapi aku sudah siap untuk menceritakan apa yang telah dilakukan ayah untuk menghidupi keluarga kami. Doakan aku ya teman. Semoga mereka tidak ada yang menertawai pekerjaan ayahku. Selamat siang teman-teman. Dan kali ini giliran saya yang akan menceritakan mengenai profesi ayah saya. Wah, ternyata berat juga teman. Ketika aku sudah berada di depan kelas, semua yang sudah aku siapkan semalam hampir berantakan. Tapi aku punya ide nih untuk membuat ceritaku menarik. Nih, tunggu saja ya. Bagaimana dengan penampilanku kali ini? Sudah mirip badut betulan belum? Semua ini berkat apa yang diajarkan oleh ayah. Dan aku nggak malu loh atas apa yang aku lakukan dan ayah kerjakan selama ini. Nah, sebelum bercerita, aku punya sedikit trik akrobat yang ingin aku tunjukkan ke semua teman di kelas. Senangnya bisa membuat orang lain tertawa lepas. Ternyata apa yang dilakukan ayah selama ini gak kalah hebatnya dengan komedian yang ada di TV. Nah, setelah ini aku akan menceritakan seputar profesi ayah yang seorang badut. Jangan kemana-mana ya teman. Setelah teman-teman terhibur,
Sekarang waktunya aku menceritakan seputar profesi ayah sebagai badut di kota Jakarta. Sebenarnya ayah bekerja sebagai badut di ibu kota sejak aku belum lahir ke muka bumi. Ternyata profesi itu dilakukan karena hobi ayah yang suka menghibur orang. Perkenalan ayah dengan badut diawali dengan ajakan kakaknya ayah atau padekku yang dulu sama-sama sempat bekerja sebagai badut di Ancol. Sejak itulah ayah banyak belajar trik untuk menjadi seorang badut akrobat. Walau seorang badut akrobat, aku sangat bangga terhadap pekerjaan ayahku. Karena itu sebuah pekerjaan yang tetap menghasilkan uang halal. Benar kan teman? Tapi ada yang membuatku bangga terhadap ayah. Saat itu ayah pernah diajak Om Yuyun. Dia adalah sahabat ayah yang biasa menemaninya saat beratraksi di depan orang. Tadi ditungguin, Mon. Udah lama nih, anak-anak udah nunggu. Ayo cepat. Tepuk tangan semuanya. Saat itu, ia dan ayah pergi ke sebuah yayasan untuk memberi hiburan secara sukarela. Nah, di sana terdapat anak-anak seusiaku yang mungkin tidak seberuntung kalian. Ternyata mereka adalah siswa-siswi sekolah luar biasa Makna Bakti yang terletak tak jauh dari rumahku. Dan tak hanya siswa SLB saja, saat itu juga terdapat para lansia yang tinggal di sekitar yayasan yang turut hadir. Wah, akhirnya ayah pun menghibur mereka bersama Om Yuyun. Mereka akhirnya memainkan beberapa keahliannya seperti juggling, menggunakan pin bola bowling, sepeda roda 1, dan yang tersulit adalah menjaga keseimbangan mangkuk-mangkuk yang diputar di sebatang kayu tipis. Dan yang jelas ayah dan Om Yuyun berhasil membuat mereka tersenyum dan tertawa lepas, seakan mereka melupakan sejenak masalah yang mereka hadapi. Wah, sejenak aku berpikir, ternyata apa yang dikerjakan oleh ayahku selama ini baik ya. Selain menghibur orang di pesta-pesta ulang tahun dan acara besar, ayah juga tak sungkan menjadi sukarelawan yang tidak dibayar untuk menghibur anak-anak SLB dan para lansia. Ternyata ayah hampir kelupaan. Selain membantu Om Yuyun menghibur secara sukarela, ternyata ayah juga harus menghibur para pengunjung di Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Dan karena tak cukup waktu untuk mengganti pakaian badut yang dikenakannya, terpaksa ayah tetap menggunakan pakaian badut untuk menuju tempat tujuan kedua agar tidak telat dan lama. Karena jika harus berganti pakaian terlebih dahulu dan membersihkan make up, itu akan memakan waktu yang cukup lama, teman. Terpaksa ayah melakukan semua ini. Bu, Ada apa toh ya? ini hidungan badut aku kemana ya? Kok nggak ada? Kemarin aku taruh di sini nih, di kotak ini nih. Aduh, aku nggak bisa kerja nih kalau begini. Sabar toh ya, ini sedang aku carikan.
Udah, aku bikin lagi aja deh. Ya udah nanti bikin lagi. Sebenarnya saat itu aku loh yang menyembunyikan benda itu. Habis aku malu melihat ayah bekerja dengan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Tapi hebatnya ayah berinisiatif untuk membuat sesuatu sebagai pengganti hidung badut yang sengaja aku sembunyikan. Wah, aku penasaran apa ya yang ayah kerjakan. Nih. Bahan-bahannya apa aja, Om? Nah, bahan-bahannya bola pingpong. Nanti kalau udah selesai kita bentuk, kita kasih warna. Biasanya warna hidung badut itu warnanya apa? Merah kan? Merah, Tapi ya. banyak. Nah, nanti kalian bisa warna apa aja. Nih, kamu mau buat gak ini? Mau, Om. Nah, saya ambilkan dulu ya. Iya. Sebentar. Nah, ini nih buat kalian. Siapa yang mau coba? Ayo dong, Om. Ayo, Om. Ayo, Om. Aduh. Nih kamu. Coba ya. Oh, ternyata ayah dibantu teman-temanku sedang asik membuat hidung-hidungan badut dari bola pingpong. Wah, ternyata seru banget ya. Walau aku sebenarnya malu kalau telah dengan sengaja menghilangkan hidung badut yang asli. Apaan sih? Orang lagi mainin hidung-hidungan badut kok. Apaan sih pilih hidungan badut? Bagus tahu nih kan ajaran bapak kamu. Coba nih kalau saya pakai. Ini Nora ih. Bagus malah bapaknya sendiri. Aku jadi malu dengan perbuatan yang telah aku buat. Kenapa ya aku harus mencuri hidung badut ayah? Kenapa juga aku harus malu dengan pekerjaannya yang hanyalah seorang badut? Padahal dari sanalah ayah dapat menghidupi keluarga dan menyekolahkan aku. Gara-gara aku, ayah harus repot-repot membuat hidung badut sendiri dari bola pingpong. Aku sangat menyesal saat itu, teman. Apalagi saat aku melihat teman-temanku terlihat senang membuat hidung badut bersama ayah dan juga melihat mereka memainkan hasil karya mereka itu. Aku merasa sangat bersalah. Seharusnya aku tidak ambil ya hidung badut ayah waktu itu. Ayah, ada yang Agus mau ngomongin nih. Apa Gus? Soal hidungan badut ayah. Kenapa? Kemarin Agus yang umpetin. Kok diumpetin Gus? Kenapa Gus? Karena Agus malu kalau tahuin sama teman-teman Agus. Oh, kamu diledekin ya? Ya, pekerjaan ayah badut Agus. Tapi badut itu kan halal. Ini demi kamu semua, buat biaya kamu sekolah, buat makan sehari-hari juga Gus. Ayah juga minta maaf ya Gus kalau pekerjaannya badut. Teman, seharusnya aku bersyukur ya karena ayahku masih bisa bekerja dan juga menghasilkan uang demi kehidupan kami sekeluarga. Dan yang terpenting, apa yang dilakukan ayah bukanlah perbuatan yang merugikan orang lain.